Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan hasil kuliah kerja nyata di Desa Doudo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik pada tahun 2019. Desa Doudo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Panceng, yang mana sebelah utara desa ini berbatasan dengan Desa Sekapu, Kecamatan Ujung Pangkah. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu. Dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Wotan, Kecamatan Panceng. Desa ini dihuni oleh sekitar 500 lebih kepala keluarga, dengan sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan pekerja di luar negeri. Nama Doudo menurut legenda masyarakat setempat diambil dari nama pendiri desa, yakni Pak Dudo. Makam dari Pak Dudo sendiri menurut kepercayaan dikubur di kuburan Sentana, yang dahulu merupakan kuburan yang dikeramatkan dan dipercayai dengan sedekah bumi setiap tahunnya. Saat ini kuburan tersebut telah dibongkar karena dianggap menimbulkan unsur syirik bagi masyarakat dan dialihfungsikan sebagai kantor kepala desa setelah sebelumnya digunakan sebagai sekolah dasar. Sebenarnya banyak versi lain mengenai asal-usul nama Desa Doudo. Salah satunya ada yang menyebut Desa Doudo ini berasal dari kata do yang berarti jauh dan uda yang berarti air. Mengingat keadaan alam Desa Doudo sendiri yang sulit didapati sumber mata air, sehingga telaga yang ada di desa ini merupakan satu-satunya sumber air masyarakat Desa Doudo dahulu. Tapi sekarang, setelah adanya HIPAM, Himpunan Penduduk Pemakai Air Bersih, Desa Doudo bangkit dari kekeringan, dan saat ini telaga itu menjadi salah satu objek yang akan dijadikan wisata di Desa Doudo. Dan tak kalah penting adalah produk jambu mete yang sekaligus menjadi simbol ikon di Desa Doudo. Dengan banyaknya perubahan sejak tahun 2008, kini desa ini begitu berdaya lewat beragam cara. Salah satunya yakni dengan membuat konsep kampung tematik. Desa Doudo terdiri dari 2 RW, yang mana masing-masing RW-nya terdiri dari 3 RT. Kampung tematik menjadi tanggung jawab tiap RT untuk menentukan tema tertentu sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki. Berikut akan dipaparkan oleh teman-teman kami. RT 1A dengan tema Kampung Si Cantik Cerdas, yaitu kepanjangan dari Siap Cari Jentik, Cegah Demam Berdarah Sekarang. Kampung ini berfokus pada pencegahan penyakit demam berdarah, karena lokasi RT ini sangat dekat dengan kebun dan warganya kerap diserang DBD. Namun, setelah adanya upaya tim Jumantik, juru pemantau jentik, angka penderita DBD pun menurun. Salah satu upaya mereka untuk mencegah hal tersebut adalah menanam tanaman anti nyamuk seperti lavender, serai, dan jahe. Tidak hanya itu, tanaman tersebut juga mereka olah menjadi minuman dan permen. RT 1B dengan tema Kampung Sayur. Di kampung ini berbagai sayuran ditanam, di antaranya sawi, bayam, obat, dan lain sebagainya. Dari sayuran tersebut, mereka olah menjadi es krim sayur dan jelly. Dan mereka pun tidak lupa memasukkan es krim tersebut ke toko-toko terdekat. RT 2
dengan tema Kampung Toga, Tanaman Obat Keluarga. Di kampung ini, berbagai tanaman obat keluarga ditanam di pekarangan rumah masing-masing warga. Contohnya, kunyit, kencur, jahe, lengkuas, dan semua itu mereka olah menjadi jamu. PT3 Kampung 3R, Kampung Pengolahan Limbah Plastik, Reus, Redus, dan Recycle. Berbagai kerajinan tangan pun dibuat di kampung ini. Warganya yang penuh dengan kreativitas membuat kampung ini tertata rapi dan apik. Siapa saja yang berkunjung ke desa ini tentu akan terkesan dengan desain dan tata ruang yang menawan. RT 4 dengan tema Kampung Eli, Edukasi Lingkungan Inovatif dan Kreatif. Mengolah sampah MCK menjadi air untuk menyiram tanaman. Teknologi instalasi pengolahan air limbah atau dikenal dengan sebutan IPAL. Ini pun ditekuni oleh warga Kampung Eli. Limbah rumah tangga disalurkan ke satu saluran IPAL. Setiap rumah diharuskan membuat biopori sebagai upaya untuk menyimpan air dan pupuk kompos. RT 5 dengan tema Kampung Aloe Vera. Kampung Aloe Vera yang menjadi primadona desa ini terkenal unik mengembangkan konsep tematik mereka. Kampung Aloe Vera memberdayakan tanaman lidah buaya dan dibudidayakan. Awalnya, setiap rumah hanya diwajibkan menanam 2 pot aloe vera. Lama-kelamaan setelah tahu tanaman ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan makanan. Kini di Kampung Aloe Vera jumlahnya mencapai ratusan pot. Di antara olahan aloe vera adalah es dawet, stik, kerupuk, roti-roti, teh kulit aloe vera, dan massage aloe vera. Kegiatan mandiri. Yang pertama yaitu manajemen administrasi PAUD. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu kedua sejak berada di lokasi KKN. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu menertibkan administrasi di PAUD Al-Ikhlas Dodo. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah manajemen administrasinya berjalan dengan baik. Faktor pendukung dalam kegiatan ini adalah dekatnya antara guru PAUD dengan peserta KKN sehingga mempermudah kita dalam berkoordinasi dengan guru-guru. Manajemen Dapodik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu sekolah PAUD di Al-Ikhlas karena operatornya sudah keluar. Kepala sekolahnya meminta kami untuk mengelolanya, mulai dari instalasi, input data PD baru, dan sinkronisasi. Faktor pendukung dari kegiatan ini adalah kepercayaan yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat leluasa dalam mengerjakannya. Mengajar di MI Al-Ikhlas dan Al-Arif. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Minggu dan Kamis di Sekolah Al-Ikhlas. Kegiatan ini dilakukan untuk mengimplementasikan teori yang didapatkan di bangku kuliah, terkait dengan metode dan media pembelajaran yang cocok untuk diterapkan. Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk mengenal kondisi sekolah lebih jauh lagi. Sedangkan untuk di Al-Amin, kami diberi waktu mengajar oleh kepala sekolah pada hari Rabu dan Minggu, dan disesuaikan dengan mata pelajaran pada hari tersebut. Sosialisasi anti-bully. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pada siswa-siswi tentang dampak bullying, baik bagi pelaku ataupun korban. Adapun tujuan lainnya adalah untuk mengurangi perilaku bullying di sekolah. Sosialisasi darling dan minat baca. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan dan pentingnya membaca. Adapun tujuan lain dari kegiatan ini adalah
untuk melatih kepekaan siswa terhadap lingkungan dimulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, hingga menjadikan sampah tersebut menjadi sampah yang lebih bermanfaat. Sedangkan untuk peningkatan minat baca lebih berfokus pada melatih kepekaan siswa untuk langsung membaca setiap tulisan yang mereka lihat, kapanpun dan dimanapun. Mengajar di TPA dan TPQ. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis, baik di TPQ Al-Ikhlas ataupun di TPA Al-Amin. Kegiatan ini dilakukan untuk membenahi al-sohar. Selanjutnya yaitu les laptop. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Senin dan Kamis setelah sholat maghrib, dengan tujuan memberikan pengetahuan tambahan untuk anak-anak. Dikarenakan di sekolah mereka belum ada lab komputer. Dan tujuan lainnya adalah untuk menghindari anak-anak yang gaptek. Kita mengaktifkan Karang Taruna. Karena kalau program ini itu adalah memang anjuran dari Bapak PJ. Kenapa? Karena Karang Taruna yang ada di Desa Daudo ini merupakan yang termasuk tidak aktif seperti itu. Jadi kami dianjurkan oleh Bapak PJ untuk mengaktifkan Karang Taruna yang ada di Desa Daudo ini. Dan alhamdulillahnya kita berhasil dalam mengaktifkan Karang Taruna yang ada di Desa Daudo. Yang kedua, kita membuat lapangan futsal di Desa Daudo. Karena banyak pemuda Daudo ini yang bakat dalam futsal, tetapi di Daudo sendiri itu tidak ada lapangan futsal. Untuk bermain futsal, orang Daudo harus bermain ke desa tetangga dan itu harus bayar.